Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan kalian dengan sabun. Eits, yang bersih ya. Hai adik-adik, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Pernahkah kalian membaca sebuah teks yang berisi tentang kejadian fenomena gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau kejadian sosial seperti pengangguran, kesehatan, dan lain-lain? Ya, teks tersebut merupakan beberapa contoh dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Singkat cerita, teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Lantas, sulitkah membedakan teks eksplanasi dan mana yang bukan? Sebenarnya tidak juga, apalagi teks eksplanasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks yang lainnya. Berikut ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur: umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua yaitu informasi yang ada dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi yang ada dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Untuk karakteristik teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu teks eksplanasi memaparkan suatu proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Yang kedua, teks eksplanasi didominasi fakta. Yang ketiga yaitu teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah untuk mendukung pemaparan. Berikutnya yaitu cara meringkas teks eksplanasi. Untuk mengetahui inti atau ekstrak dari suatu teks, kita bisa membaca ringkasan teks tersebut. Ringkasan sering disebut juga abstraksi. Berikut langkah-langkah dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca dengan cermat teks eksplanasi yang akan diabstraksi atau diringkas. Yang kedua yaitu mencatat pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting atau pokok pikiran sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang keempat yaitu menuliskan kembali dan mengembangkan pokok pikiran ke dalam paragraf abstraksi yang padu. Kelima, melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu sehingga abstraksi yang disusun sesuai dengan yang diharapkan. Menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok
atau ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Berdasarkan gagasan umum itulah, kalian akan memadukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca contoh teks berikut. Setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian tentukan gagasan pokok atau ide pokok yang terdapat dari paragraf tersebut. Yaps, betul sekali. Ide pokok atau gagasan pokok yang terdapat dalam teks tersebut yaitu para ahli bintang astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Untuk berikutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Perhatikan bagian berikut. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Contohnya seperti ini. Berikutnya yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena, bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir yaitu ulasan, berupa komentar ataupun penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena bukannya pada kata ganti penceritaannya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Keempat, yaitu di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti belum tentang teks eksplanasi? Kalian memang pintar. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.